Stop, jangan melakukan 3 hal ini kalau tidak mau hasil bakso Anda jadi jelek. Nah, kalau sekarang Anda berpikir hasil bakso yang jelek, lembek, empuk, tidak kenyal, tidak konsisten, itu hanya karena masalah resep, maka Anda benar-benar perlu menonton video ini sampai habis. Karena memang sih, resep itu sangat mempengaruhi hasil bakso, tapi dia tidak sendirian. Masih ada 3 faktor lain yang juga menentukan hasil bakso Anda bisa bagus atau tidak. Apa saja itu? Kesalahan pertama adalah dari prosesnya. Nah, proses sendiri sebenarnya ada 2 sih. Bisa dari waktu gilingnya dan juga bisa dari proses rebusnya. Kalau kita mayoritas bikin baksonya itu di penggilingan, jadi yang ngatur tukang giling, oke lah, jadi kita skip aja. Mungkin kita nggak terlalu bisa banyak mengatur proses gilingnya. Jadi nggak apa skip. Yang mungkin yang bisa kita lakukan, yang hari ini akan saya jelaskan adalah hal yang bisa kita kontrol, yaitu adalah di proses rebusnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa proses rebus ini memiliki pengaruh yang sangat-sangat penting. Karena tidak cuma untuk mematangkan, tapi juga menentukan hasil bakso Anda itu jadi kenyalnya bagus enggak, bisa juga keras atau enggak. Nah, kesalahan yang paling umum biasanya orang-orang itu merebus menggunakan air yang mendidih. Sehingga ketika baksonya dicetak, dicemplungin, dia bisa langsung ngapung dan dirasa ini yang bagus. Padahal itu enggak. Bakso itu kalau direbus itu sebenarnya justru tidak boleh terlalu cepat. Nah, air yang terlalu mendidih, terlalu panas itu akan membuat proses rebusnya terlalu cepat. Dan juga kalau terlalu panas sekali, bisa jadi hasil bakso Anda itu mudah pecah dan jadi empuk. Makanya nomor 1, perhatikan prosesnya, terutama proses rebus harus benar-benar tepat ya. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah menggunakan air untuk pelarut di adonan kita. Nah, kalau kita giling itu kan memang kita butuh pelarut supaya melarutkan semua bahan, hasil baksonya jadi kalis bagus. Masalahnya, kalau kita menggunakan cairan biasa, air, itu ada 2 kerugian yang bisa kita dapat, makanya hasil bakso kita nggak bisa bagus. Apa saja nih? Yang pertama adalah masalah suhu. Nah, kita tahu kalau suhu air dibandingkan es batu, tentu kan es batu jauh lebih dingin. Yang jadi persoalan dan yang perlu Anda ingat, hasil bakso yang kenyal itu selalu dihasilkan dari aktivasi protein yang bagus. Masalahnya, protein sendiri akan aktif secara optimal itu ketika dia dapat suhu yang sangat rendah. Jadi suhunya semakin dingin semakin bagus. Idealnya kalau bisa di bawah 4 derajat. Nah, sekarang coba Anda bayangkan Anda nggak pakai es batu, Anda ganti dengan air. Waktu gilingnya cuacanya panas. Seperti di Indonesia kan tropis panas. Terus belum lagi mesin yang dipakai itu kan berputar gini kan. Semakin kencang putarannya, mesinnya juga menghasilkan panas yang semakin tinggi. Sehingga ketika kita menggunakan air, suhu dinginnya ini nggak bisa kita dapat. Makanya sebaiknya pakai es batu. Karena es batu selain dia bisa melarutkan, dia bisa membantu suhunya itu lebih rendah. Ini keuntungannya. Terus hal yang kedua, ada di masalah takaran. Nah, saya tahu sih, memang kebanyakan orang menakar es, menakar air, itu banyak yang menggunakan feeling, tidak ditimbang. Cuma, bagaimanapun juga, biasanya secara psikologi manusia, kalau kita menggunakan es batu, relatifnya lebih sedikit pemakaiannya ketimbang air. Karena biasanya air susah sekali ditakar. Makanya kalau untuk aman dan untuk mendapatkan suhu, sebaiknya Anda menggunakan es batu. Kesalahan ketiga adalah salah menggunakan bahan. Nah, ada banyak bahan tambahan pangan itu memang macamnya banyak, tapi masalahnya tidak semuanya itu dirancang untuk bisa bikin bakso. Terus yang kedua, banyak juga mitos atau informasi yang beredar di masyarakat sebenarnya kurang tepat. Sehingga ini banyak miskonsepsi lah. Contoh paling sederhana gini, menggunakan pengental dengan harapan itu bisa mengenyalkan. Nah, saya ulangi, jadi kita menggunakan bahan yang fungsinya pengental, harapannya kalau pakai ini hasil bakso kita lebih kenyal. Padahal kan nggak bisa, pengental dan pengenyal itu hal yang berbeda. Contoh bahan ini apa? Paling simpel adalah tepung. Nah, banyak orang yang menganggap kalau pemakaian tepung lebih banyak, hasil bakso kita lebih kenyal. Padahal fungsi tepung sebenarnya adalah satu sebagai filler, dan kedua memang dia bisa membantu untuk mengentalkan. Masalahnya kan kembali, mengentalkan tidak sama dengan mengenyalkan. Sehingga seolah-olah hasil adonannya bagus, dicetak enak, kelihatan bagus, tapi ketika setelah selesai direbus, matang, hasil baksonya jelek, tidak kenyal, empuk, lembek, dan sebagainya. Ini contohnya. Masih ada lagi bahan-bahan yang fungsinya sebenarnya pengental dipakai sebagai pengenyal. Contohnya adalah CMC. Nah, ini mungkin tidak terlalu banyak yang kenal. Lebih baik Anda nggak kenal, jadi jangan pakai ini. Salah fungsi. Oke, itu baru contoh yang pengental diartikan sebagai pengenyal. Terus ada juga bahan yang sebenarnya fungsinya pengembang, diartikan, diharapkan
untuk bisa mengenyalkan bahkan meningkatkan crust suatu bakso. Apa ini? Jawabannya adalah baking soda atau baking powder. Nah, baking soda, baking powder fungsi aslinya adalah pengembang untuk kue. Kalau ternyata ada orang yang cerita, saya pakai baking soda, saya pakai baking powder, hasilnya lebih bagus, lebih keras, saya bisa bilang itu cuma kebetulan, hoki. Sebenarnya resep asalnya dia itu memang sudah memberikan hasil yang bagus, lebih kenyal, lebih keras. Nah, kebetulan karena dia pakai baking soda, baking powder, seolah-olah bahan ini yang bisa membuat hasilnya lebih kenyal, lebih keras. Padahal enggak. Fungsinya cuma sebagai pengembang. Jadi kalau Anda pakai di bakso, kalau Anda pakai baking soda, baking powder, fungsinya cuma membesarkan bakso Anda. Tapi ketika dingin dia akan mengecil kembali, susut. Nah, ini juga salah. Terus yang ketiga, ada juga bahan yang dirasa bisa meningkatkan keras, padahal fungsi aslinya adalah pengemulsi. Bahan apa ini? Ini adalah ISP. Nah, ISP sendiri pada dasarnya kalau soy protein, jadi protein dari kedelai, fungsi utamanya adalah sebagai pengemulsi. Emulsi itu adalah mengikat air dan juga minyak, biasanya minyak dari lemak yang kan tidak bisa nyatu. Itu disatukan lewat ISP. Memang sih kalau dibilang kan masih protein bisa meningkatkan kenyal, bisa meningkatkan keras, iya benar. Kalau kenyal memang protein bisa ditingkatkan dari protein tadi, kenyal bisa ditingkatkan dari protein tadi. Tapi kalau keras sebenarnya tidak cuma masalah dari proteinnya seberapa banyak, tapi lebih ke arah berapa banyak protein yang saling terikat satu dengan yang lain. Sehingga kalau hasil bakso Anda kurang bagus, jadi sudah kenyal tapi kurang keras, kemungkinan solusinya itu bukan ditambahin protein lagi, tapi Anda ikat protein tadi itu supaya hasilnya bisa optimal. Jadi semakin terikat satu dengan yang lain, itu seharusnya bisa menghasilkan crust yang lebih bagus. Nah, bahan yang untuk bisa mengikat protein tadi itu bukan menambahkan ISP, tapi Anda bisa coba seperti enzim WBS 500 atau SL505. Ini baru bahan yang tepat yang fungsinya mengikat setiap protein sehingga hasilnya lebih bagus. Nah, jadi dari 3 hal tadi, kira-kira mana yang sering Anda salah persepsikan? Kalau saya, biasanya saya temuin yang paling banyak adalah yang nomor 3 tadi. Jadi salah menggunakan bahan yang fungsinya X tapi diharapkan jadi Y. Sadarkah Anda ketika Anda salah milih bahan seperti tadi? Jadi contoh misalkan Anda mengharapkan pengenyal tapi pakainya pengental seperti tepung, CMC dan kawan-kawan, itu sebenarnya kita sedang buang-buang uang. Satu, rugi karena tidak berfungsi, dan yang kedua bisa jadi ketika hasil baksonya sudah jadi dan kita baru tahu nih tidak sesuai harapan, ini yang bisa bikin Anda rugi besar. Jadi pastikan tidak cuma resep yang bagus, tapi satu, prosesnya harus tepat. Terus yang kedua, Anda harus pakai bahan-bahan yang sesuai. Dan yang ketiga, terakhir, jangan pakai air ya. Usahakan waktu giling sebaiknya pakai es batu.